Alhamdulillahilladzi amarana bittaqwa wa nahana 'anil ma'siyah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Qaddimu a'malakum lidaril akhirah tajidu indaha fawza wa najah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, gedanyo uronyo mantong berada dalam bulan Maulud, di mana dalam bulannya gedanyo yang inti daripada Maulid adalah mewujudkan kecintaan gedanyo kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, nepegah li Nabi dalam sebuah hadis, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa menghidupkan sunnah aku, berarti dia mencintai aku. Dan barang siapa mencintai aku, adalah ia besertaku dalam syurga. Demikianlah kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, watetakalon di tengah masyarakat, watekatruh bulan Rabiul Awal, getanyo tabuktikan cinta kepada Rasulullah adalah dengan pertama menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah. Maka jika kadang-kadang di tengah masyarakat getanyo ahlu sunnah wal jamaah, kadang-kadang dipegot SMS legop, dikirim bahwasanya Nabi lebih galak tapudi sunnah daripada tarayakan urolahi Nabi. Nyo dikeje legop tengku. Pakon karena getanyo ada membayang kepada mulut, nyo membayang ngaju ke mano, bayang ngaju ke kanduri. Hana tingat kepada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena demikian hadirin yang dimuliakan Allah, jadi bulan Mauludnya adalah bulan kena buktikan gedanyo bahwasanya gedanyo memang betul cinta kepada Nabi adalah lewat menghidupkan sunnah Nabi. Di antara sunnah Nabi adalah memperbanyak istighfar. Rasulullah sendiri yang kan jamin oleh Allah Ta'ala syurga, maksum terpelihara daripada dosa. Jangankan buat yang haram, buat yang kruh pun hanana pubut le Rasulullah. Bahkan buat yang mubah pun hanana pubut le Rasulullah, kecuali buatnya adalah dengan kasat uro akhirat, sehingga buatnya menjadi buat yang lebih pahala. Oleh karena demikian hadirin yang dimuliakan Allah, mari memperbanyak istighfar. Karena nepegah oleh Nabi dalam sebuah hadis, aksiru minal istighfar, berbanyak olehmu daripada istighfar, karena dengan istighfar Allah jadikan kesusahan udip getanyo, kegundahan udip getanyo akan menjadi luah dan bahagia. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, dan Allah Ta'ala akan beri rezeki kepada getanyo daripada hana tak sangka-sangka.
Makanya hadirin yang dimuliakan Allah, baik tak pemada istighfar hego lagi kepupun lemum, benar istighfar pribadi katanya. Betul-betul mengaku taubat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kitanya menjadi orang-orang yang sukses baik di dunia ataupun uro akhirat. Yang kedua, bukti kitanya cinta kepada Nabi nepegah Nabi dalam sebuah hadis. Inna aulabi yaumal qiyamah aksaruhum alayya salatan. Orang yang paling tahu dengan lun singah uro kiamat adalah orang yang paling banyak bersalawat kepada lun. Oleh karena demikian hadirin yang dimuliakan Allah, menyotalau fadilah selawat demi selawat, nyo fadilah luar biasa. Oleh karena demikian, mari kita nyo pegot wirid khusus ke drawati, memperbanyak selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menyogetanya nyata yang cinta kepada Nabi, golom itanya negok kata pegah cinta kepada Nabi tetapi tidak punya bukti yang nyata. Salah satu buktinya adalah selalu man ahabba syai'an kasura zikruhu. Barang siapa mencintai sesuatu, maka sering-seringlah mengingatnya, sering-seringlah menyebutnya lewat bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam sebuah hadis nepegah Nabi, tidak ada doa yang dipanjatkan oleh seorang hamba tanpa diiringi dengan selawat, maka doanya akan kembali kepada dunia. Tetapi sebaliknya doanya tak buka dengan alhamdulillah, tak selawat kepada baginda Rasulullah, tatop dengan selawat kepada Rasulullah, maka doanya akan terperiak 70 ribu hijab, doa akan diulangit. Nyampe salah surah hentik sampai Tuhan langit ke. Tanya baik dua-dua itikad ahli sunnah wal jamaah, nyitanya yang legap Allah Ta'ala di mana jawabannya satu, Allah Ta'ala tidak bertempat. Kita yang lian Tuhan pan nyan jauh wajudnya dikira itanya yang lom nyanci jawaban nyobek goyang. Karena tugas pertama Rasulullah ketika berada di kota Mekah menegakkan tauhid, menghilangkan, memberi pemahaman bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah laisa kamislihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Andai kata tergores dalam hatimu, Allah Ta'ala menawa, Allah Ta'ala mudih nepegah ni Rasulullah, apa yang tergores dalam hatimu itu adalah hadis ataupun hudus ataupun baharu. Jadi wajib getanya tatulak apa yang bayang lamate tentang zat Allah nyankon. Karena jangankan Allah, nikmat surga mentong hai tak bayang hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah. Kemudian hukum istighfar adalah menyatakan inti daripada istighfar adalah wajib. Tapi hukum istighfar sunat. Meselawat kepada Nabi kepada sunat. Tetapi efek samping Yohana tam selawat truh doa yang kita panjatkan hana tam selawat nyo lagi kita kirim SMS hana pulsa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena demikian, kemudian di antara sunnah Rasulullah adalah menghidupkan salat berjamaah. Hukum sembahyang jamaah adalah fardu kifayah yang pendapat kuat di dalam mazhab Syafi'i. Sehingga pada masa Rasulullah gelaketet rumah di Rasulullah urang-urang yang hantin sembahyang jamaah. Baru tertunai fardu kifayah sembahyang jamaah, belahe syiar jamaah.
menyohana lahir syiar jamaah siro dua rol hero atau semayang jamaah maka mensaboh gampung di dosa hana semayang sama dengan semayang mayit di semayang siro dua urang kamu madah tetapi semayang jamaahnya adalah sunnah Rasulullah. Bahkan dalam sebuah hadis digambarkan oleh Rasulullah, la salata li jiranil masjid. Hana sempurna sembahyang urang yang berjiran, yang bertetangga dengan masjid. Nyatakanlah mandum kedai, mandum rumah to dengan masjid. Tetapi syiar jamaah hana kitanya udip padahalnya adalah bulan Maulud, bulan tak buktikan cinta katanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, bicarakan durinya hana payah begale. Nyanci kabut raw de katanya orang Aceh. Oleh karena demikian hadirin yang dimuliakan Allah, mari katanya berjamaah. Ajak keluarga, ajak anu. Nyan adalah sunnah Rasulullah. Baik sampai menjadi manusia-manusia yang bengih Rasulullah kita yang tengok orang kiamat. Hadirin yang dimuliakan Allah. Kemudian di antara sunnah Rasulullah yang sering kita lupakan ataupun tak tupua tapi kabiasahana tapu buat. Contoh tamong tempat yang mulia sunat giulangkah ngenakiuneun. Tebit tempat yang mulia sunat dengan akiwiya. Tamong masjid nyo kadang-kadang roh ngakiwiya. Betingat nyan sunnah Rasulullah. Wate tasuk silap sunnah ngakiuneun. Wate tasut sunnah ngakiwiya. Maknanya di tatamong masjid aki pun ada mong akiuneun. Tasut silap pihraunan katalah tak puput sabah sunnah tinggal sunnah yang lain hingga dalam kitab dijelaskan oleh para ulama untuk terjadi dua buah sunnah hati dalam masjid suat ilaiah akiwiyah berdua di atas tilawiyah kemudian baru suat akiunan gerak masjid. Demikian juga sebaliknya wataknya tebit masjid sunat ngakiwiyah wate taso silop sunat ngakiunen nyo kadang-kadang dia tak anggap sepele karena nepegah oleh Rasulullah dijelaskan oleh para ulama dalam kitab hadis salah satu orang yang hai pajuh le tanoh han digruap le kubu han bro lam kubu adalah urang-urang yang pudep sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, demikian juga waktu kita tamong tempat yang hana mulia. Tatamong wisi sunat pakai tilop. Kita waktu tatamong wisi stop sandai tuli. Karena bahaya. WC-nya adalah tempat syaitan. Hanya trap inan. Baik tengah WC, tengah pion rukuk. Baik mayam inan. Dengan sunat tamong dan akiwiyah. Sunat tebit dengan akiunan. Sok bajaya. Baca bismillah. Sok bajaya. Unen nilai. Watetasud bajaya. Uya nilai. Watai kena tuang ia sembahyang. Nyan sampai baju tu hele yang sunnah tak silap. Nyotroh kena agak ajarkan dalam agama kita yo. Menyosok baju adalah rod unen dile. Menyosut rod uya. Watai silap sampai baju sunat rod uya le. Nyo hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara sunnah Rasulullah adalah sunat bersiwak. Kai arak.
ataupun kai atau nama kai. Dalam sebuah hadis menjelaskan oleh Rasulullah, barang siapa salat 2 rakaat dengan memakai siwak, sama artinya pahala lagi 70 boh rakaat hana pakai siwak ataupun tugo. Nyo tak anggap sepele kita nyo. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya yang diinginkan oleh Rasulullah yang sangat cinta kepada umatnya adalah kipancara gedanyo. Buselamat iman, bubahagia dunia, bubahagia akhirat. Bahkan Rasulullah wate akhir-akhir kehidupan godnyan nilake apa Allah taala sebagian sakit wate tarik nyawang umat Nabi Muhammad niutia baklun ke Rasulullah. Tapi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nyan yang ulun tuan pegahin nantianyo adalah sunnah-sunnah. Nah yang wajib, nah yang hukum ji sunat. Beda dengan cara bakun. Sebab atakeun dengan sunnah adalah segala perbuatan atau perkataan atau pengakuan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutnya macam-macam perintah yang wajib tak buat perintah yang sunat tentu saja hana haram menyota tinggai. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggambarkan dalam sebuah hadis Allah taala mencintai hamba-hamba dengan melakukan yaitu salat sunat, dengan memperbanyak salat sunat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, qabliyah, ba'diyah, ini adalah sunnah Rasulullah, sunat tak puput. Maka jadi bicara wajib, ini hana payah pegahle. Rasulullah dumnan sunat qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur nikada li Rasulullah oleh asar. Gutanya mentang-mentang kalau pe dah dengar, kalau ho tak beut bak YouTube nya sembayang hana wajib kada. Nya itu dia tu. Rasulullah terus sembayang sunat ke kada. Ikitanya galak detat nyo nang urang pegah hana wajib kada sembayang. Karena baik payah. Padahal Rasulullah karena pegah dainullah ahaqqu bil qada. Utang dengan Allah lebih berhak untuk ditunaikan. Itu adalah perintah. Dan baru rukun sirah hambanya adalah hamba yang takwa. Takwa adalah imtisalu awamirillah, menjunjung tinggi perintah Allah, ikhlas mencari ridha Allah. Baiknya sembahyang, maka wajib kita juga tajak bet tentang sembahyang. Baik lebih-lebihnya tauhid, maka wajib kita bet tentang ilmu tauhid. Karena Allah, bukan karena manusia, baru gebifala baik perintahnya yang wajib maupun perintahnya yang sunat, dan juga wajtinabun nawahi, wajib kita jauh larangan Allah. Lebih-lebih larangannya adalah dosa besar. Tinggal sembahyang dosa besar, kada sembahyang hukum jih wajib. Dan lawetnya hadirin yang dimuliakan Allah, walaupun masjid tamong laju, sabu-sabu tetap edar laju. Tamong masjid dengar ceramah, game, judi, chip yang nalawetnya nyan pihana bre. Hana gekun diro hambanya yang takwa, banyak kebajikannya, banyak perintah dan wajib dan yang sunat dikerjakan, tetapi dia masih mengerjakan dosa-dosa besar. Allah Ta'ala nepegah dalam
Surat Al-Maidah ayat 10. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, yana iman dengar begat. Innama sesungguhnya taukid bahwasanya khamar, minuman keras. Nyoronyo sabu-sabu, anak payah begahli minuman keras. Sabu-sabu lebih bahaya daripada minuman keras. Orang yang jeb minuman keras, nyo hangga terimong ibadah 40 hura 40 malam. Pakat dijelaskan oleh para ulama, karena minuman keras watai tamong lam tubuh gedanyo, maka minuman keras yang bisa bertahan 40 hura 40 malam leng kahanali. Tetapi sabu-sabu yang katanya dikonsumsi le siara katanya, diedar, diagen le orang Islam untuk menghancurkan generasi Islam, nyo tengku menjadi ketagihan. Bahkan terjadi pembunuhan, bahkan terjadi pemerkosaan, bahkan terjadi kedaliman di mana-mana. Nyo gara-gara sabu-sabu lebih bahaya dibanding minuman keras. Urang nyoka ketagihan sabu-sabu tengku ditoh takuaino, dikoh takuane karena ketagihan mekot-kot tubuh nyoh nai pakainya. Yang golom-golom ketagihan kaji piu. Awalnya itu mayang naji, ijah Jumat naji, menjadi agen tabu-tabu. Nyo lebih bahaya loh. Nyan wote lup lang kubu tingo, nyan khun dosa jariah. Kon sedekah mentong jariah, truh dosa na jariah. Hati-hati hadirin yang dimuliakan Allah. Menyonabut nyan kajeja ba baitil mal. Serahkan segala harta yang tarumpok dengan jalan yang haram. Nyojo masjid lom, jo pesantren lom, hanapa jo adranyan? Tengku-tengku yang dukuh hanapa ya terimong dari? Ciatra hanagot ya. Kemudian wal maisir, judi jamun, meen bate, meen kartu dan sebagainya, lamutun. Uronyo dengku judi online, chip dan mengundi nasib, menyembah patung, nyah naruh hudanya, nyatra wakafe. Rijesun, sesuatu yang menjijikan, dan itu adalah daripada amalan setan yang dihiasi, dipengut katanya oleh setan. Kamu en aju itu. Wote kamu en dibayang-bayang dengan laba, dibayang-bayang akan menang. Ternyata le kamu en menang tiga. Tak peduk lom taruhan yang raya. Tak peduk lom tapi ke menang lom. Ternyata karugo, pegala Honda, pegala mu, abeh bangkrut mendung. Hana orang yang kaya dengan judi. Kecuali Allah kena pelurung jalan ke orangnya. Ya, baru nah. Ikut le orang, nah kau tengku, nyan hasil chipnya. Nyan hasil judi online-nya. Nah kau tengku, nyan menyonyan harta akan berkembang, menyonyan harta akan mengalir untuk usaha drone. Nyan tanda-tanda kena tintop tiga dalam neraka oleh Allah. Hati-hati. Sebab naik ke orang mana? Putar tembayang dahat mah. Yang tembayang hana mudah-mudah lagi dikejel. Ya, ikut lewat tembayang nyo cita galon, ji tembayang tani menjudi nan tapi udah makmu pada galon. Nyo dihiasi oleh setan je katanya, ipengun. Hana bahagia. Sebab orang yang beriman sekali berbuat maksiat, lebih-lebih maksiat itu besar, akan ada noda dalam hati katanya. Sehingga udip susah, udip sedih, gundah. Dan yang namanya judi, walaupun ubud tetap dosa raya.
Getanyo kadang-kadang anak muda peh bola poli, mubaya-baya iya, haram dosa besar. Anak miat dipegot lotre balon, nah hadiah bede tembak. Nyen kata latih anak getanyo ubutkan kai tu main judi. Judi ubut. Di main kartu anak miat kartu droy, judi ubut. Dipegot lotre, dipo hadiah, ate tacok pun nah hadiah. Ate tacok limonggo gado hana siapa. Nyan judi wajib tham anu belo adanya. Oleh karena demikian hadirin yang dimuliakan Allah, mari kita bertobat kepada Allah. Wajib segera kita tobat. Uronyo jiat tap cangklak drawat hadirin. Tetapi urutannya orang beriman adalah punya masa depan. Pintu pertama adalah alam kubur. Dalam mempertahankan imannya yang urusan yang cukup payah. Maka jina perkataan Nabi, al-mautu kama ta'isyu. Matenya lagi taudip. Kipan makna lagi taudip? Menurut kebiasaan taudip. Menyogetannya biasa udip dalam zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Otak kena mati tetap la ilaha illallah. Orang ahli selawat, otak kena mati tetap bersalawat kepada Rasulullah. Hafizul Quran, tetap dia hafal Quran menjelang kematiannya. Sebaliknya, orang yang cinta kepada harta, orang yang cinta kepada judi, orang yang cinta kepada sabu-sabu, nyan ke lagi nyan te mati tengok. Nyan teha mata mentangah watu. Tingat ya Allah baileh. Syaitan di merepah-repah, dibaglah sabo. Lam glahnya na ia yang beku. Disah ipegadoh iman cukup gerah watenyan manusia. Andai kata tajib ia saboh laut hampuleh cit gerah. Dumnam gerah ditawar oleh setan. Hai katim kun Tuhan dua. Hani kun. Hai itu puanyan ijak lom isah lom. Katim kun Muhammad nyan kon Nabi. Pak ibiki kageratan yang terpengaruh. Han terpengaruh banyak ijar lain lom. Saatnya gedanya cinta kepada dunia, cinta kepada perbuatan yang haram. Saatnya yang yo tetengku gadoh iman. Memang lahir mati dalam keadaan beriman, tetapi kadang-kadang ada tu rahasianya. Memang kita wajib kita mano, wajib kita mayang, wajib kita kafan. Tetapi ketahuilah banyak di antara orang-orang yang beriman mati dalam keadaan tidak beriman. Nyawa yang yo tetengku. Oleh karena demikian hadirin yang dimuliakan Allah, bujit getanya kepada orang yang takwa, artinya melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan pegahlah Allah Ta'ala la'allakum tuflihun. La'alla dalam kitab Al-Quran firman Allah nyokon harap-harap tah kok pasti. Karena lagi ayat Al-Quran la'allakum tattaqun, pasti kamu akan menjadi orang yang bertakwa. La'alla dalam Quran bermakna pasti, menyogetanya patih perintah Allah, tak puput sunnah Rasulullah, tak tinggalkan segala larangannya. Nyo hadirin yang dimuliakan Allah, yang dapat ulun Tuhan sampaikan, semoga gebi taufik dan hidayah oleh Allah kepada getanyo, sehingga getanyo menjadi orang-orang yang mudah dalam melaksanakan taat, dan Allah jadikan getanyo urang-urang yang benci kepada bud maksiat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Ya Allah, ni penampak kepada katamu kapung. Kebenaran itu benar. Warzuqna tiba'ah.
Nabi kamu beik mu pubut. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ne pun nampak ya Allah yang salah kepada kamunya. Memang yang salah dan sanggup kamu jauhi. Amin ya rabbal alamin. Semoga kitanya menjadi orang yang ku anfusakum wa ahlikum nara, dapat menjaga diri kitanya, dapat menjaga keluarga kitanya daripada api neraka. Amin ya rabbal alamin. Dina kitanya tamung dalam rukun 2 al khutbah tekedina hilap tengku tegur. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Barakallahu li wa kum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina